Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke uji Friedman atau uji pemeringkatan. Sini kita masuk ke contoh soalnya ya, langsung ke kasus soal. Sini di area kasus 7 yaitu divisi R&D suatu industri pangan ingin mengetahui peringkat produk tesisnya A jika dibandingkan dengan 3 produk pesaingnya B, C, dan D. Uji pemeringkatan dilakukan untuk tujuan tersebut dengan rancangan blok acak lengkap, yaitu rancangan yang disusun berdasarkan pelakuan dan blok. Ada 13 panelis di mana setiap panelis memeringkati 1 sampai dengan 4 terhadap atribut rasa dari 4 sampel yang disajikan. Peringkat 1 untuk sampel yang paling disukai, sedangkan peringkat 4 untuk sampel yang paling tidak disukai. Tidak diperbolehkan ada peringkat yang sama. Jadi, di sini ada 13 panelis, ada sampel A, B, C, dan D. Dengan sampel ke-1 ini sampel yang paling disukai, dan nilai 4 ini sampel yang paling tidak disukai. Nah, kita masuk ke SPS-nya. Nah, jadi untuk uji Friedman ini, seperti biasa ya, kita membuat variabel view terlebih dahulu. Untuk variabel view-nya ini, tadi kita di soal, di kasusnya ini, ada sampel A, B, C, dan D. Nah, untuk membuat variabel view-nya juga berarti, karena ada A sampai D atau ada 4 sampel, maka kita buat variabel view-nya ada 4, itu rank A, rank B, rank C, rank D. Jadi ini untuk ranking sampel A, ranking sampel B, ranking sampel C, ranking sampel D. Dengan measure-nya adalah ordinal, karena nilainya itu ada kan berurut ya. Jadi dari nilai 1 sampai 4 itu 1 yang paling disukai, 4 paling tidak disukai. Maka di sini harus ordinal karena berurutan, memiliki tingkatan. Nah, setelah dibuat 4 sampel ini, kita masuk ke data view. Data view kita masukkan rank A, berarti yang tadi di soal ya, ke sini ke bawah. Kita semua masukkan, diinputkan ke SPSS-nya. Nah, kita masukkan. Nah, kalau udah dimasukkan semua datanya, kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kita pilih yang Related Sample. Nah, kita masukkan semua ranking sampelnya. Nah, jadi dimasukkan semuanya. Kemudian kita pilih yang Friedman, karena kita uji Friedman ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada outputnya ya. Min rank-nya sama tes statistiknya. Untuk uji Friedman ini berdasarkan output rank di sini, berarti berdasarkan nilai rata-rata rank, maka ranking sampel A atau peringkat produk tesis A berada di urutan paling rendah atau tidak disukai karena dia ada di paling yang bawah ya, 1,54. Sedangkan paling yang disukai adalah produk sosis C, yaitu 3,38. Paling tinggi. Nah, untuk output yang ini, interpretasinya, nah untuk tes statistik ini kita harus buat hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, untuk hipotesisnya, kita buat H0 itu adalah berarti tidak terdapat perbedaan antara rata-rata penilaian pada keempat sampel sosis. Untuk K1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata penilaian pada keempat sampel sosis. Nah, kita lihat juga nilai seperti tadi kita lihat untuk pengambilan keputusan hipotesis ini kita lihat dari asimptot signifikannya atau nilai p-value-nya yaitu 0,003. Nah, di sini nilai p-value-nya 0,03. Kemudian apabila kita menggunakan taraf signifikannya adalah 0,05. Disoalkan tidak diketahui ya taraf signifikannya berapa. Kita gunakan yang 0,05. Kita bandingkan nilai p-value-nya, ternyata 0,03 ini kurang dari 0,05. Artinya, kesimpulannya itu terima 1, yaitu terdapat perbedaan rata-rata penilaian pada keempat sampel sosis. Jadi, jangan sampai lupa untuk pengambilan kesimpulan ini, kita lihat dari nilai asimptot signifikannya atau nilai p-value-nya yang dibandingkan dengan taraf signifikan. Taraf signifikan ini
diketahui dari soal atau bisa kita gunakan langsung 0,05 atau bisa juga 0,01. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya masih sama seperti uji sebelumnya, uji komografi, yaitu jika P value kurang dari taraf signifikan maka tolakkan 0, jika P value lebih dari taraf signifikan maka terima 0. Karena tadi treatment ini adalah nilai P value-nya itu kurang dari taraf signifikannya, maka dia terima H1. Terima H1 atau tolakkan 0, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata penilaian pada keempat sampel sosis. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis ini, di sini ada contoh soalnya, yaitu seorang manajer perencanaan yang melakukan supervise terhadap 3 produk lain tertarik akan 3 kinerja produk lain tersebut. Selama 6 minggu, manajer tersebut mengumpulkan data jumlah produk yang cacat per 1000 unit yang diproduksi. 2 dari produk lain harus ditutup selama 2 minggu karena harus reparasi peralatan. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Jadi sini ada produksi line 1, produksi line 2, produksi line 3. Dengan produksi line 1 ini ada 4 sampel, yang kedua 4 sampel, dan yang ketiga ada 6 sampel. Kita masukkan ke terus ada soalnya dulu, apakah ketiga produksi lain menghasilkan produk dengan kualitas yang sama? Berarti untuk hipotesisnya yaitu H0-nya rata-rata jumlah cacat setiap produksi lain sama. Untuk H1 ini terdapat minimal satu pasang rata-rata jumlah cacat produksi lain yang berbeda. Kita ke SPSS-nya. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis ini untuk menginputkan datanya itu hampir sama dengan uji kolmograf ya. Jadi dibuat dua variable view, yaitu ada variable view di sini kan production lainnya, yang value-nya di sini ada production line 1, line 2, line 3. Kemudian untuk jumlah produknya yaitu bentuknya measure-nya adalah scale ya, karena tadi berbentuk angka. Nah, kita inputkan, setelah membuat dua variabel view tersebut, kita inputkan untuk production line-nya ini ada production line 1 sebanyak 4 sampel, line kedua ada 4 sampel juga, dan line ketiga ada 6 sampel. Kemudian kita masukkan sesuai dengan datanya. Nah, setelah diinputkan datanya, kita klik analyze, kemudian ke non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita pilih ke independent sample. Nah, kita masukkan yang jumlah produk cacat ini ke test variabel, ke produksi line ini kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian define range, di sini minimumnya 1 dan maksimumnya adalah 3. Kenapa minimumnya 1? Karena kita minimum grupnya itu ada grup 1, sedangkan maksimum 3 nah karena ini kan produk lainnya atau kelompok grupnya ada 3 ya. 1, 2, 3, line 1, line 2, dan 3. Jadi 3. Jadi kalau misalkan di soal ada sampai production line 4, 5, berarti di sini maksimum juga 5, tetapi minimumnya tetap 1. Seperti itu ya. Jadi untuk maksimumnya ini kita sesuaikan dengan di soalnya. Karena di kasusnya ada sampai 3 kelompok atau ada line 1, 2, dan 3, maka di sini maksimumnya adalah 3. Kemudian kita klik continue, kemudian kita pilih yang checklist Kruskal-Wallis ya. Setelah itu kita pilih OK. Nah, selanjutnya di sini kita hasilkan outputnya, ada output range juga sama tes statistik. Kan tadi ya kita buat hipotesis terlebih dahulu H0 dan H1-nya. Kemudian nah di sini kita lihat dari output rank, sini berdasarkan rank dapat dilihat bahwa produksi line 1 memiliki cacat paling tinggi ya, di sini 12,50 dibandingkan dengan produk lainnya, dua lainnya. Untuk statistiknya seperti biasa kita lihat dari nilai asimptom signifikan yaitu 0,014. Nah, kita bandingkan nilai P value-nya itu 0,014 dengan tahap signifikan kita gunakan 0,05. Jadi nilainya kurang dari, maka kesimpulannya adalah tolak H0 atau terima 1. Artinya terdapat minimal 1 sepasang rata-rata jumlah cacat produksi lain yang berbeda.